kita belajarnya melalui video ya, karena ada halangan untuk kita berjumpa oleh virus corona. Jadi kita harus melihat dan menonton video dan mendengarkan materi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini, Padian Cahya, di mata pelajaran dasar desain grafis. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran dengan tema scanning, atau dalam bahasa Indonesianya kita sebut dengan pemindaian gambar. Nah, dalam pemindaian gambar kali ini, Meja Guru Indonesia akan menyampaikan materi mengenai yang pertama, scanner dan scanning. Jadi kita akan tahu bagaimana perbedaan scanner dan scanning. Yang kedua, cara kerja dari mesin scanner. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis dari scanner. Yang keempat, bagaimana tujuan kita melakukan scanning. Yang kelima, tips-tips ketika kita melakukan scanning agar hasil scan dapat kita hasilkan secara maksimal. Yang ketujuh, bagaimana kita mengoperasikan mesin scanner, atau kita bagaimana caranya melakukan scanning. Dan yang terakhir, kita ambil kesimpulan pada pelajaran kali ini. Nah, dari sekian pelajaran yang akan kita bahas, diharapkan kamu bisa menjelaskan proses scan berbagai objek. Jadi, kita akan bisa mengetahui bagaimana cara melakukan proses scan berbagai objek. Oke? Nah, sekarang kita mulai putar intronya. Yuk. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama mengenai scanner dan scanning. Kita akan jelaskan apa itu scanning, yaitu adalah proses pemindaian atau scan hasil cetakan menjadi bentuk gambar digital dengan menggunakan alat pindai atau kita sebut scanner pada perangkat komputer. Ya, dari gambar ini hanya sekedar contoh bagaimana mesin scanner sedang men-scan atau memindai objek yang berada di bawah mesin scan tersebut. Dengan tujuan kita akan mendapatkan bentuk gambar digital yang bisa kita lihat di laptop, tablet, ataupun ponsel. Yang kedua, scanner. Scanner adalah perangkat keras pemindai yang digunakan sebagai alat input yang berfungsi menggandakan objek selayaknya mesin fotokopi. Namun, nantinya akan ditransfer hasil scan tersebut dalam bentuk gambar digital 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, di bawah ini terlihat contoh mesin scanner yang biasanya mungkin sudah kamu lihat sebelumnya, mirip sekali dengan fotokopi. Di sana ada cahaya yang keluar. Apa itu cahaya tersebut dan bagaimana scanner itu bekerja? Mari kita bahas selanjutnya. Cara kerja scanner. Namun, kita akan mengenal dulu printer, di mana printer sebagai perangkat keras pencetak atau print yang berfungsi mencetak objek dalam bentuk 2 atau 3 dimensi, karena sekarang printer sudah bisa mencetak 3 dimensi. Selanjutnya ada yang disebut dengan all-in-one printer, di mana printer jenis ini bisa melakukan pemindaian atau scan dan juga sekaligus melakukan pencetakan atau print. Biasanya kita sebut dengan printer jenis ini dengan mesin fotokopi berukuran mini atau fotokopi mini.
Nah, selanjutnya kita akan membahas cara kerja scanner. Berdasarkan gambar yang sudah ditunjukkan, ini merupakan cara kerja scanner. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama ini dijelaskan bahwa ketika objek kertas ini atau gambar yang diletakkan pada permukaan kaca, scanner akan bekerja melakukan proses scanning ketika scanner dilakukan pemencetan tombol scan pada mesinnya. Nantinya scanner akan mulai melakukan proses scanning. Keterangan yang kedua dijelaskan bahwa scanner ketika dia sedang bekerja akan ditandai cahaya yang terpancar pada lampu scanner, di mana nantinya objek gambar atau teks yang disinari ini akan disinari oleh lampu dipantulkan oleh cermin dan akan menuju lensa. Selanjutnya, yang ketiga adalah pemantulan cahaya yang mengenai objek tadi pada lensa akan diterima oleh sensor CCD atau Charge Coupled Device. Dari sensor CCD tadi, data analog yang merupakan hasil pantulan cahaya gambar tersebut akan diubah menjadi data digital. Oleh siapa? Oleh ADC atau Analog to Digital Converter, yang selanjutnya akan dikirimkan ke komputer. Dari komputer nanti akan ditampilkan untuk diolah, untuk dicetak, atau hanya untuk disimpan gambarnya. Format gambarnya bisa berupa JPG, bisa berupa PNG, ataupun PDF. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis scanner. Jenis-jenis scanner yang pertama adalah generasi awal mesin scanner tertua, yaitu drum scanner. Drum scanner ini menggunakan tabung atau istilah kerennya adalah photomultiplier tubes untuk membaca data gambar. Walaupun sudah tua, tipe ini menghasilkan gambar hingga 24.000 ppi, atau kalau kita cetak secara maksimal, cetakan yang dihasilkan oleh mesin scanner ini bisa berukuran sangat besar, atau kita sebut dengan resolusinya tinggi. Di mana kelebihan dari drum scanner ini adalah selain yang kita sebutkan bisa menghasilkan gambar 24.000, maka cetakan yang dihasilkan akan sangat besar. Next, kita lanjut yang kedua, jenis scanner yang kita sebut dengan flatbed scanner. Scanner jenis ini sebenarnya paling banyak kita jumpai karena kepraktisannya, murah, bahkan di kantor-kantor atau kita pakai pribadi biasanya menemui flatbed scanner ini. Teknologi flatbed ya berarti ketika kita memasukkan kertas gambar yang diletakkan satu persatu saat scanning, flatbed ini yang kita sebut dengan teknologi yang berbentuk datar namun panjang hingga kira-kira bisa muat untuk ukuran satu kertas. Nah, kelebihan dari flatbed scanner ini, kertas gambar yang diletakkan satu persatu akan berbentuk panjang. Makanya dia akan hemat listrik dengan dukungan dari berbagai sistem operasi dan menggunakan USB sebagai media penghubungnya. Namun ada kekurangannya. Kekurangannya, flatbed scanner hanya dapat memindai satu sisi kertas sehingga dia tidak dapat memindai dua arah sisi kertas atau memindai kertas bolak-balik secara otomatis.
Yang ketiga, jenis-jenis scanner yang ada adalah roller scanner. Roller scanner di mana cara kerjanya itu mirip sekali dengan printer. Sesuai namanya, kertas atau tumpukan dokumen diletakkan di ujung penampung kertas atau biasanya kita sebut dengan sheet feeder. Dan kertas yang masuk di sheet feeder itu akan masuk ke mesin scan. Dia akan melakukan scan si mesin scanner itu. Lalu roller akan mendorong kertas keluar pada tempat keluarnya kertas. Nah, ini ada dua macam roller scanner. Yang pertama adalah sheet feed scanner. Biasanya kita gunakan untuk melakukan scan pada lembar kertas ujian yang zaman dahulu masih berupa tertulis, kita bulet-buletin hasilnya. Yang kedua di sini adalah ADF atau Automatic Document Feeder Scanner. Nah, jenis ADF ini pengumpannya berada di atas bandingkan dengan yang sheet feed scanner ini. Sheet feed scanner memiliki kelebihan. Di antaranya dia akan bisa memindai dokumen lebih cepat dan efektif, bahkan bisa memindai dua sisi kertas sekaligus. Kita hanya menaruh tumpukan dokumen yang banyak pada feeder tadi, lalu scanner ini akan langsung melakukan scan otomatis yang dimulai dari kertas terbawah dari tumpukan pada sheet feeder tadi. Namun kekurangannya, roller scanner ini harganya masih relatif mahal. Namun waktu scan akan jauh lebih efektif menggunakan roller scanner ini daripada flatbed scanner. Scanner selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah negative film scanner. Yang mana sesuai namanya, scanner ini merupakan scanner yang melakukan scan terhadap negatif film sebagai objek. Yang selanjutnya, negatif film tersebut akan diubah menjadi gambar digital berwarna. Mirip kayak istilah kita cuci film. Namun cuci filmnya kita menggunakan negatif film scanner yang film tersebut yang dari film kita ubah menjadi gambar digital berwarna. Kelebihannya sebenarnya kita tidak repot-repot untuk ke tukang cuci foto, tinggal menggunakan scanner ini untuk melihat preview dari film negatif tadi. Nah, kekurangannya negatif film scanner hanya dapat memindai objek film negatif saja. Jadi, scanner ini dikhususkan untuk negatif film scanner. Oke, selanjutnya scanner yang akan kita bahas adalah handheld scanner. Handheld scanner atau biasa kita sebut dengan barcode scanner dioperasikan dengan tangan, di mana fungsinya untuk memindai kode tertentu dan data tersebut akan secara otomatis ke komputer. Kamu bisa melihat gambar di sini, handheld scanner ini sedang memindai barcode yang ada pada dokumen. Setelah data tersebut dipindai, maka data tersebut akan langsung masuk ke komputer. Biasanya ditemui pada mesin-mesin kasir. Kelebihan dari handheld scanner ini sangat mudah dioperasikan dengan tangan dengan mobilitas yang tinggi. Makanya kadang kita tempatkan pada mesin-mesin kasir. Namun kekurangannya adalah kestabilan tangan sangat-sangat menentukan saat objek di-scan. Maka terlalu cepat atau terlalu miring akan mempengaruhi hasil pindai yang menggunakan handheld scanner. Selanjutnya, scanner yang kita bahas kali ini ada manual feeding scanner. Cara kerja scanner ini dengan menggerakkan dokumen yang dipindai untuk melewati sensor yang nantinya akan menjadi gambar digital. Scannernya ini cukup unik ya, jadi kita harus melakukan scan pada sensor dengan ikut menggerakkan kertasnya.
Nah, di sini juga ada yang disebut dengan portable scanner. Scanner ini sesuai namanya sangat-sangat portable, yang dikhususkan untuk memindai dokumen dengan menggerakkan scanner tersebut secara manual di atas permukaan dokumen atau gambar dengan tangan. Nah, makanya itulah kita bisa menyebutnya juga handheld scanner juga. Selain scanner tadi, jenis-jenis scanner lainnya bisa kita lihat ada metal scanner. Nah, mungkin scanner ini lebih banyak kalian lihat pada satuan pengaman. Betul, karena fungsi dari scanner ini adalah untuk mengetahui apakah objek yang sedang kita pindai, contohnya kita, apakah dia memiliki logam atau tidak yang di-scan pada jarak tertentu. Ya, ada bentuknya handheld scanner dan ada yang berbentuknya seperti pintu ya. Dan scanner jenis selanjutnya 3D scanner. Scanner ini sangat canggih banget karena merupakan generasi terbaru yang dapat memindai objek nyata dalam ukuran dimensi asli dari berbagai sudut pandang. Menggunakan laser yang dipancarkan ke setiap sisi benda yang disebut dengan 3D laser scanner. Oke, bisa kita lihat di sini lasernya diantulkan ke objek dan di sini objeknya akan terdeteksi dari berbagai sudut pandang atau 3 dimensi. Oke, sekarang kita akan mengenalkan apa sih tujuan kita melakukan scanning. Yang pertama, kita bertujuan untuk melakukan penyimpanan gambar atau dokumen penting secara digital, yang mana kalau kita sudah menyimpan secara digital yang berbentuk gambar tersebut bisa kita amankan ya, karena tersimpan dalam data digital dan mungkin bisa kita kunci, atau dari gambar ini kita format atau kita ubah dengan format gambar PDF yang sudah kita jelaskan di episode sebelumnya. Yang kedua, sebagai lampiran digital ketika kamu mengirimkan email yang berisikan hal-hal penting yang membutuhkan foto dokumen pribadi kita. Biasanya para pelamar kerja sangat membutuhkan scanning gambar ini. Jadinya para pelamar tersebut akan melampirkan seperti biodata, seperti kartu keluarga, seperti akte kelahiran, seperti ijazah dan lain-lain. Itulah tujuan scanning gambar. Selanjutnya yang ketiga, scanning gambar yang sudah gambar tersebut kita simpan secara digital tadi akan mudah dicetak kembali atau reproduksi dengan pilihan bisa kita cetak dengan berwarna atau hitam putih. Nah, karena bisa dicetak hitam putih, alih-alih daripada kita memfotokopi, mendingan kita scan. Yang keempat, mudah dan murah dalam penyimpanan dokumen atau gambar. Daripada kita menyiapkan map dokumen yang sangat banyak. Nah, di sini biasanya kita selalu menyimpan dokumen-dokumen fisik atau foto-foto yang sudah kita cetak pada map atau album foto. Nah, lebih baik kita scan agar dokumen-dokumen tersebut bisa kita cetak lagi, bisa nantinya kita gunakan untuk dikirim secara pesan, atau kita aman dari hal-hal yang membahayakan dokumen kita. Yang kelima, penyimpanan gambar atau dokumen tidak akan khawatir akan usia ketika data dokumen tersebut di-scan secara digital. Bisa juga kita nggak khawatir juga apakah nanti dimakan rayap ataupun lembab yang mengakibatkan bentuk dari dokumen itu berubah. Nah, bahkan dokumen yang sudah kita simpan bisa kita upload di internet. Dengan cara ini kita bisa hemat
penyimpanan pada komputer kita. Lanjutnya yang keenam, tujuan scan ini digunakan apabila kita mempunyai mobilitas yang tinggi. Misalnya dari dokumen atau gambar yang sudah kita simpan, bisa kita akses lagi melalui laptop, melalui ponsel. Jadi kita tidak repot-repot membuka map lagi yang berisi dokumen, yang berisi foto. Bahkan dengan cara seperti ini, kita bisa mengakses foto atau dokumen tersebut dengan cepat daripada kita harus buka-buka mapnya. Dan ramah lingkungan. Kenapa? Karena dengan cara ini, map-map atau sampul album foto tidak banyak kita gunakan. Jadi kita bisa mengurangi sampah plastik yang terdapat pada map atau album foto tersebut. Oke, sekarang kita akan membahas tips-tips kita melakukan scan sebelum kita masuk ke pengoperasian mesin scan tersebut. Tips scanning dari Meja Guru Indonesia yang pertama adalah ketika kita melakukan scan, usahakan kita rapikan dulu dokumennya atau gambar yang akan kita scan agar diusahakan jangan luntur, jangan lecek atau lusuh. Karena dia akan mengakibat hasil scannya tidak baik. Meja Guru Indonesia menyarankan jika perlu dokumen yang akan kita scan itu baru saja kita cetak agar hasilnya lebih baik. Meja Guru Indonesia melakukan tips yang kedua adalah dokumen atau gambar yang di-scan bukan hasil fotokopi, yang dimana dokumen tersebut hitam putih. Jadinya lebih enak kita melakukan scan dengan dokumen yang asli atau yang berwarna. Kalau kita menggunakan dokumen hitam putih, ya pastinya hasilnya akan hitam putih. Tidak bisa kita paksakan untuk berwarna. Yang ketiga, pada flatbed scanner, taruh kertas pada paling sudut scan. Biasanya pada flatbed scanner itu ada tandanya, di mana ketika kita menaruh kertas, kita harus merapatkan pada sudut tersebut. Nanti kita akan bahas di pengoperasian scanner. Namun pada roller scanner, kita harus mensejajarkan kertas terlebih dahulu. Biasanya kertas kita sejajarkan di tengah, lalu rapatkan slider batas kertas tersebut sampai akhirnya pas dengan kertas. Lalu kita bisa melakukan scan. Yang keempat, jangan pilih foto mode kalau kamu sedang melakukan scan dokumen. Sebenarnya hasilnya akan bagus, namun nantinya ukuran gambar juga ikut besar yang mempengaruhi kapasitas penyimpanan kamu. Yang kelima, aktifkan fitur Unsharp Marks. Nah, Unsharp Marks ini biasanya ada di Advanced Setting. Sebenarnya kalau seandainya kita tidak aktifkan, kita bisa lakukan pengeditan di Adobe Photoshop. Namun kalau scanner kita mempunyai fitur Unsharp Marks, bisa kita aktifkan saja agar hasil scan bisa lebih tajam. Yang keenam, kalau kamu ingin ukuran file gambar hasil scan kecil, ya biasanya dibutuhkan oleh pelamar kerja yang lampirkan filenya itu terbatas dan proses scannya mau cepet, silahkan kamu perkecil angka pada pengaturan DPI atau PPI saat scan. Nantinya kita akan jelaskan di pengoperasian scanner. Yang ketujuh, gunakan fitur preview untuk melihat hasil dan posisi kertas. Walaupun sebenarnya fitur preview ini, kalau kamu mempunyai waktu yang terbatas dan kamu yakin posisi scan kamu sudah pas, boleh langsung klik tombol scan alih-alih menggunakan fitur preview. Dan yang terakhir, selalu bersihkan permukaan scanner kamu secara berkala. Karena kan mesin scanner ada permukaan kaca. Jika kaca tersebut kotor, jika kaca tersebut ada cairan, maka hasil scan itu juga akan menampilkan cairan atau kotoran yang terdapat pada permukaan kaca scanner tersebut. Oke, sekarang kita bahas bagaimana kita mengoperasikan scanner.
Untuk mengoperasikan scanner, silahkan kamu bisa lihat pada video berikut. Oke, yuk. Oke, setelah kebuka kotak program dari Epson Scan 2, sudah menyiapkan undangan ya untuk sebagai kita scan. Di sini misalnya kita akan scan dokumen map dari undangan ini. Oke, kita arahkan ke mesin scanner kita buka ya. Perhatikan di sini ada tanda yang menunjukkan bahwa kita harus meletakkan dokumen ini ke sudut sini. Bisa di sudut sini. Kalau di sini ada tanda, mungkin di kalian di sini juga bisa, di sini juga bisa. Tapi tanda yang untuk mesin scanner saya ada di sini. Nah, lakukan pemindaian pada map ini. Kita posisi kebalik. Namun sesuai dengan tips yang meja guru Indonesia berikan, ini pastikan harus diluruskan terlebih dahulu ya. Nah, kita taruh, ingat, jadi harus di pojok sini ya. Dan posisi muka yang mau di scan, misalnya kita mau scan ini, kita balik. Oke, pastikan seluruh objek semuanya terscan dengan baik. Lalu kita tutup mesin scan-nya. Nah, selanjutnya di komputer kita. Nah, di sini kalau kita mengklik tombol preview, nantinya lampu dari scan-nya itu akan berkelap-kelip yang menandakan scan sedang bekerja. Nah, di sini sudah ada preview dari undangan yang kita scan. Di sini ada petanya. Lalu langsung saja kita batasi ya, kita pilih yang mau kita ambil posisi scan-nya. Misalnya bagian putih ini tidak mau kita ambil, lalu kita hanya mengambil bagian dokumennya saja. Setelah dirasa cukup bagus, jangan lupa pada mode ini, mode dokumen kita pilih, bukanlah mode foto, karena kita mau melakukan pemindaian terhadap dokumen. Nah, di sini di bagian image type, pilihnya tetap color, bukan grayscale atau black and white, karena kita membutuhkan dokumen berwarna. Nah, resolusinya sesuai dengan standar saja, kita berada di 200 dpi. Namun untuk format gambar kita pilih JPG. Kita bisa saja memilih format PDF apabila kamu mau membuat scanan dokumen ini mau di password. Nah, biasanya dokumen PDF ini dibutuhkan untuk Anda yang mau melamar kerja membutuhkan scan dokumen. Kita pilih JPG saja karena nantinya akan kita olah dan foldernya kita taruh di desktop saja. Jangan lupa, kalau di advanced setting memiliki metode unsharp mask, lebih baik kita aktifkan guna menajamkan gambar. Seperti itu. Yang lainnya dirasa cukup settingannya. Oke, setelah dirasa bagus, lalu kita klik tombol scan. Yang nantinya kembali lagi lampu scan akan bekerja berkelap-kelip yang menandakan scan dalam proses pemindaian. Kita tunggu sampai proses scan-nya selesai. Apabila kamu tadi memilih DPI-nya lebih besar, maka proses scan-nya akan lumayan lama. Nah, di sini saya sudah ada hasil gambar yang akan kita scan tadi ya. Previewnya, karena kita taruh di desktop, previewnya adalah seperti ini ya. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan, kita putar agar kita butuhnya memang orientasi dengan seperti ini. Setelah kamu melihat cara mengoperasikan scanner tadi, kita akan ambil kesimpulan pada pembelajaran kita. Scanning adalah
proses scan guna mendigitalkan dokumen menjadi data digital dengan alat pindai atau scanner. Kesimpulan yang kedua, cara kerja scanner dengan cahaya dari gambar yang dipantulkan akan diproses oleh lensa yang memiliki sensor CCD di dalamnya dan sensor ADC yang nantinya akan menghasilkan tampilan di layar komputer. Karena ADC tadi sudah dijelaskan merupakan perubah data analog pada mesin scan menjadi data digital. Kesimpulan yang ketiga adalah jenis scanner yang paling banyak digunakan adalah flatbed scanner. Namun, roller scanner melakukan scan lebih efektif walaupun harganya relatif masih mahal. Yang keempat, pada umumnya kita melakukan scanning dengan bertujuan untuk mengubah dokumen menjadi data digital dengan mobilitas kita yang tinggi dan nantinya hasil scan tersebut mudah direproduksi ulang. Selanjutnya, ketika kita melakukan scanning dokumen, sebenarnya cara terbaik adalah menempatkan dokumen asli, bukan hasil fotokopi yang terbaik, pada sheet feeder atau tampungan kertas pada mesin scan. Gunakan fitur preview sebelum scan agar kita bisa melihat hasil scan sebelumnya, dan silahkan kamu perhatikan pilihan DPI atau PPI. Makin besar berarti hasil scannya makin bagus, makin kecil berarti hasil scan-nya ya mungkin sedikit kalau di zoom kurang bagus. Tapi ukuran filenya juga lebih kecil jika kamu mengecilkan ukuran DPI atau PPI. Oke, sampai di sini pertemuan kita mengenai pengoperasian mesin scanner, scanner, dan diharapkan dengan kamu mempelajari mesin scanning ini, kamu bisa melakukan scan di tempat kamu, di sekolah kamu, dan diharapkan mulai sekarang yuk kita scan dokumen agar dokumen kita menjadi data digital yang bisa kita simpan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Meja Guru Indonesia selanjutnya. Goodbye.